Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia Hairunisa, CKP Angkatan 5 Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual budaya positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Segitiga restitusi ini tampak seperti dalam gambar, terbagi menjadi 3 sisi. Yang pertama adalah sisi menstabilkan identitas. Adapun contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu: pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau bisa saja kita menggunakan kalimat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada sisi selanjutnya, sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, pada sisi ini contoh kalimat yang bisa digunakan yaitu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau bisa juga menggunakan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita bisa menggunakan contoh-contoh kalimat. Yang pertama contohnya adalah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau bisa menggunakan kalimat lain seperti, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berikut ini adalah skenario dari kasus pertama, kasus kedua, dan praktik restitusi. Berikut adalah skenario kasus 1. Andi pada saat pelajaran informatika terlihat mengantuk, bahkan tertidur saat pelajaran berlangsung. Saya melakukan restitusi dengan Andi untuk memperbaiki kesalahan. Kemarin saat pelajaran Bu Anis lihat Andi tertidur di kelas. Padahal biasanya nggak pernah loh. Ada apa ya? Saya mengantuk, Bu. Lah, kira-kira kalau tidur di kelas saat pelajaran itu baik atau tidak ya menurut kamu? Tidak, Bu. Saya minta maaf. Bu Anis tahu semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Anis juga. Tapi yakinlah bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan hal itu. Oh iya, jam berapa kamu tidur tadi malam, Andi? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu hingga kamu tertidur di dalam kelas saat pelajaran Bu Anis. Saya tidur jam 11 malam, Bu, karena saya bermain game online. Iya, Bu, saya minta maaf. Baik. Oh ya, Andi, kamu masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas kita tentang bersemangat dalam belajar? Iya, Bu, saya masih ingat.
Jadi kamu meyakini ya tentang keyakinan kelas kita bahwa kita ini harus bersemangat dalam belajar. Iya Bu. Nah, terus kalau kamu ini kemarin kan tidur-tiduran kelas dan sekarang kamu yakin dengan kesepakatan kita tentang semangat dalam belajar. Nah, kira-kira setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memperbaiki kesalahan saya yang sudah saya buat dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan tidur lebih awal dari biasanya supaya saya tidak mengantuk saat di dalam kelas. Baik Andi, Bu Guru bangga sekali dengan sikap kamu ini. Kamu akan berubah menjadi anak yang lebih bersemangat lagi dalam belajar. Gitu ya? Iya. Baik, terima kasih. Kasus 2. Tina membawa motor ke sekolah dengan mengendap-endap. Namun hal itu diketahui oleh Bu Anis. Akhirnya, saya sebagai wali kelas melakukan restitusi untuk menindaklanjuti laporan dari guru piket untuk memperbaiki kesalahan Tina. Selamat pagi Tina, bagaimana kabarmu pagi ini? Tidak baik Bu, Tina ketahuan Bu Anis kalau Tina membawa motor ke sekolah. Kamu merasa resah seperti itu saat ketahuan membawa motor ke sekolah. Berarti kamu tahu kan kalau perbuatan yang kamu lakukan ini salah? Iya Bu, saya salah. Baik Tina, Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Hari ini kamu membawa motor ke sekolah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Iya Bu, saya membawa motor karena takut terlambat sekolah. Oh iya, baik. Oh iya, kamu tahu tidak tentang tata tertib di sekolah ini? Bahwa semua siswa tidak boleh membawa motor karena belum usia 17 tahun. Jadi belum cukup umur untuk membuat SIM. Iya Bu, saya tahu. Berarti kamu yakin ya dengan peraturan ini? Iya Bu. Baik. Terus setelah kamu tahu bahwa ini adalah peraturan yang berlaku di sekolah kita, kira-kira apa nih setelah ini yang akan kamu lakukan? Saya akan bangun lebih awal Bu biar tidak terlambat dan saya akan naik kendaraan umum. Baik Tina, Bu Guru terima kasih sekali kamu akan merubah sikapmu dan menjadi anak yang lebih tertib lagi dan besok lagi tidak akan membawa motor ke sekolah. Begitu ya? Iya Bu. Baik, terima kasih. Tanggapan murid setelah proses restitusi. Karena walaupun saya ketahuan tidur di kelas, saya tidak merasa dihakimi atau dimarahi. Tetapi saya diberi solusi agar saya tidak tertidur lagi di kelas dan bersemangat dalam belajar sesuai dengan kesepakatan kelas. Saya merasa lega karena saya merasa tidak dihakimi tetapi justru saya diberi solusi. Belajar bergerak